Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswad Satria Pratama dengan stand book NIM S1S12473. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Perbandingan Algoritma Decision Tree dan Random Forest untuk klasifikasi customer churn. Mana penelitian ini bertujuan untuk membandingkan performa dua algoritma klasifikasi, yaitu Decision Tree dan random forest dalam memprediksi pelanggan yang berpotensi berhenti menggunakan layanan atau yang dikenal dengan istilah customer churn. Oke, lanjut ke bagian yang kedua, masuk ke latar belakang, di mana sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang tentang ini, yaitu customer churn. Customer churn itu merupakan kondisi ketika seseorang pelanggan itu memutuskan untuk berhenti menggunakan layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan. Pada perusahaan telekomunikasi, kondisi ini menjadi salah satu tantangan terbesar karena dapat menyebabkan penurunan jumlah pelanggan, berkurangnya loyalitas pelanggan, hingga menurunkan pendapatan perusahaan. Maaf ya, agak keterbatasan karena saya sakit gigi di sini. Selain itu, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mendapatkan pelanggan baru dibandingkan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengetahui lebih awal pelanggan mana yang memiliki potensi berhenti menggunakan layanan, dan dengan mengetahui pelanggan berpotensi churn sejak dini itu, perusahaan dapat melakukan berbagai strategi retensi, misalnya memberikan promosi khusus, meningkatkan kualitas layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Salah satu teknik yang banyak digunakan seiring berkembangnya teknologi, khususnya pada bidang data mining dan machine learning, perusahaan dapat memanfaatkan data pelanggan untuk membangun model prediksi customer churn. Salah satu teknik yang digunakan adalah teknik klasifikasi yang mengelompokkan pelanggan ke dalam dua kelas, yaitu pelanggan yang berpotensi churn dan pelanggan yang tidak melakukan churn. Nah, pada penelitian ini, saya memilih dua algoritma yang cukup populer, yaitu decision tree dan random forest. Decision tree dipilih karena menghasilkan model yang sederhana dan mudah dipahami, karena Numbers dipilih karena merupakan metode ensemble learning yang umumnya memiliki kemampuan prediksi yang lebih baik serta mampu mengurangi overfitting. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya melakukan penelitian ini untuk mengetahui algoritma mana yang memberikan performa terbaik dalam melakukan klasifikasi customer churn. Oke, next ke rumusan masalah, di mana berdasarkan latar belakang itu kita merumuskan ada tiga masalah. Yang pertama ada bagaimana implementasi algoritma decision tree dan random forest menggunakan rapid miner studio dalam melakukan klasifikasi customer churn. Yang kedua itu ada bagaimana perbandingan performa kedua algoritma berdasarkan nilai akurasi, precision, recall, dan area undercover atau OC. Sedangkan yang ketiga yaitu algoritma mana yang memberikan hasil terbaik dalam memprediksi pelanggan yang berpotensi melakukan customer churn. Lanjut ke ini tujuan penelitian, sorry. Lanjut ke tujuan penelitian di mana eh, tujuan pertama yaitu mengimplementasikan algoritma decision tree dan forest menggunakan rapid miner. Tujuan yang kedua itu membandingkan performa kedua algoritma menggunakan beberapa metrik yaitu evaluasi, akurasi, precision, recall, dan OC. Sedangkan yang ketiga itu menentukan algoritma terbaik untuk melakukan klasifikasi customer churn berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Oke, kita next lagi ke dataset. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dataset yang akan digunakan. Oke, di mana dataset yang akan kita gunakan ini menggunakan IBM Telco Customer Churn Dataset yang diperoleh dari IBM Sampel Dataset. Data ini merupakan salah satu dataset yang paling banyak digunakan dalam penelitian customer churn karena memiliki data pelanggan yang cukup lengkap. Dan dataset ini berisi 7.043 data pelanggan dengan 21 atribut. Atribut tersebut itu meliputi berbagai informasi pelanggan seperti jenis kelamin, lama berlangganan, jenis layanan internet, metode pembayaran, biaya bulanan, total pembayaran, serta informasi lain lainnya. Kemudian target para penelitian ini yaitu terdapat dua kelas, yaitu yes dan no. Kelas yes menunjukkan pelanggan yang berhenti menggunakan layanan perusahaan, sedangkan no itu menunjukkan pelanggan yang masih aktif menggunakan layanan. Nah, dari distribusi data dapat dilihat bahwa
yang ini, tah jumlah pelanggan dengan status nol lebih banyak dibandingkan pelanggan dengan status yes. Kondisi tersebut dikenal istilah sebagai class imbalance, yaitu kondisi ketika jumlah data pada setiap kelas tidak seimbang. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam proses klasifikasi karena model cenderung lebih mudah mempelajari kelas mayoritas dibandingkan kelas minoritasnya. Oke, lanjut ke metode penelitian. Di sini digunakan framework penelitian terdiri atas 6 tahapan. Yang pertama ada problem, di mana yaitu mengidentifikasi permasalahan tingginya customer churn yang berdampak terhadap loyalitas pelanggan dan pendapatan perusahaan. Kemudian ada tahap kedua, yaitu approach, yaitu menentukan pendekatan penyelesaian masalah menggunakan algoritma decision tree dan run of forest sebagai metode klasifikasi. Kemudian tahap ketiga ada development, yaitu membangun model klasifikasi menggunakan RapidMiner Studio sebagai tools implementasi penelitian. Dan keempat, yaitu implementation menggunakan IBM Telco Customer Churn Dataset, kemudian melakukan proses processing serta pembagian data menggunakan metode split data dengan rasio 80-20, di mana 80 itu data training dan 20% data testing. Kemudian ada measurement, yaitu mengklasifikasi model menggunakan confusion matrix dengan metrik akurasi, precision recall, dan area under curve atau AUC. Dan tahap terakhir itu adalah result, itu membandingkan hasil kedua algoritma sehingga dapat diketahui algoritma yang memiliki performa terbaik lah dalam melakukan klasifikasi customer churn. Setelah seluruh tahapan tersebut, maka penelitian lanjutkan dengan implementasi kedua algoritma menggunakan RapidMiner Studio. Di sini dapat dilihat bahwa eh, yang pertama dilakukan implementasi itu ada implementasinya dari decision tree. Nah, pada penelitian ini implementasi itu dilakukan menggunakan RapidMiner Studio karena memudahkan proses pembangunan model tanpa harus melakukan pemrograman secara langsung. Proses pertama ada red CSV. Setelah dataset berhasil dibaca, atribut Chan ditetapkan sebagai label menggunakan operator set role karena atribut inilah yang akan diprediksi oleh model. Kemudian ada pembagian data menggunakan operator split data dengan rasio 80% data training dan 20% data testing. Data training digunakan untuk membangun model, sedangkan data testing digunakan untuk mengetahui kemampuan model ketika dihadapi dengan data yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Setelah model dibangun, proses berikutnya adalah apply model, yaitu menerapkan model pada data testing. Kemudian hasil prediksinya itu dievaluasi menggunakan operator performance sehingga diperoleh nilai akurasi, recall, precision conversion matrix, dan AUC atau area under curve. Dari proses tersebut diperolehlah model decision tree yang selanjutnya dibandingkan dengan algoritma random forest. Nah, ini merupakan implementasi dari random forest. Secara umum, alur implementasi hampir sama dengan decision tree, di mana dataset digunakan untuk membaca di mana dataset dibaca menggunakan data CSV, kemudian atribut churn ditentukan sebagai label menggunakan setron, kemudian pembagian split data 80-20, kemudian digunakan algoritma random forest, yaitu ensemble learning, yang membangun banyak keputusan secara bersamaan, yang setiap melakukan prediksi secara independen, yaitu kemudian hasilnya akan ditentukan berdasarkan suara mayoritas atau majority voting. Setelah model terbentuk, lakukan proses apply model dan evaluasi menggunakan operator performance sehingga diperoleh akurasi precision recall conversion matrix dan AUC. Kemudian ini merupakan hasilnya di mana berdasarkan conversion matrix model itu berhasil mengklasifikasikan kalau yang kita lihat dari decision tree toh, yaitu menghasilkan 866 pelanggan non-churn dan 219 pelanggan churn secara benar. Namun masih terdapat 169 pelanggan non-churn yang diprediksi sebagai churn serta 155 pelanggan churn yang diprediksi sebagai non-churn. Dari hasil tersebut diperoleh akurasi sebesar 77% yang bisa dilihat. Artinya sekitar 77% data testing itu berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model. Selain itu diperoleh precision sebesar 56,44%. Dan ini menunjukkan bahwa dari seluruh pelanggan yang diprediksi akan melakukan churn, sekitar 56% itu benar-benar merupakan pelanggan churn. Selanjutnya, nilai recall sebesar 58,56% menunjukkan bahwa model mampu mengenali sekitar 58% pelanggan yang benar-benar melakukan churn. Dan ini cukup penting karena tujuan penelitian adalah mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi berhenti menggunakan layanan. Berdasarkan kurva ROC diperoleh nilai AOC sebesar 0,770. Hal tersebut termasuk kategori fair classification yang menunjukkan bahwa decision tree itu memiliki kemampuan klasifikasi yang cukup baik dalam membedakan pelanggan churn dan non-churn.
Kalau kita lihat lagi dari hasilnya Random Forest, di mana dia model itu mampu mengklasifikasikan 1021 pelanggan lancar dan 40 pelanggan lancar secara benar. Selain itu, terdapat 114 pelanggan lancar yang diprediksi sebagai churn, sedangkan 344 pelanggan churn diprediksi sebagai non-churn, dan dari hasil tersebut diperoleh akurasi sebesar 75,30%. Nah, ini sedikit lebih rendah dibandingkan decision tree. Berarti ada precision sebesar 74,07%. Nah, ini lebih tinggi ya dibandingkan kalau dengan decision tree. Eh, nah, artinya ketika random forest itu memprediksi seorang pelanggan akan melakukan churn, prediksi tersebut cenderung lebih tepat, namun nilai rekalnya hanya sebesar 10,70%. Dan ini menunjukkan bahwa model masih kesulitan untuk mengenali sebagian besar pelanggan yang benar-benar melakukan churn. Dan berdasarkan kurva diperoleh nilai UT sebesar 0,813, di mana nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan decision tree yang menunjukkan bahwa random forest memiliki kemampuan yang lebih baik lah dalam membedakan kedua kelas secara keseluruhan. Oke, next. Karena kita sudah membahas hasil, waktunya kita membahas ke pembahasan. Gimana untuk pembahasan pertama? Eh, tujuannya kan sebenarnya untuk membandingkan performa algoritma decision tree dan random forest. Nah, berdasarkan hasil pengujian, dia itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di mana algoritma decision tree itu memperoleh akurasi sebesar 77% lebih tinggi dibandingkan random forest yang memperoleh akurasi sebesar 75,30%. Di sini akan menjawab kenapa mengapa decision tree itu memberikan hasil yang lebih baik. Karena hal ini itu menunjukkan bahwa Decentraland lebih efektif dalam mengenali pelanggan yang benar-benar berpotensi melakukan customer churn. Selain itu, struktur poin keputusan yang sederhana membuat hasil klasifikasi lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Oke. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, mengapa Random Forest memiliki layout yang lebih tinggi? Karena dia itu menunjukkan bahwa Random itu memiliki kemampuan lebih baik dalam membedakan pelanggan churn dan non-churn. Namun nilai rekal itu dia cuma 10,70%. Menunjukkan bahwa model masih kurang optimal dalam mendeteksi seluruh pelanggan yang benar-benar berpotensi untuk melakukan customer churn. Jika model seperti ini diterapkan pada perusahaan telekomunikasi, maka perusahaan berisiko kehilangan banyak pelanggan karena pelanggan yang berpotensi churn tidak terdeteksi lebih awal. Oke, ya, masuk ke kesimpulan terakhir. Berdasarkan seluruh tahapan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil mengimplementasikan algoritma decision tree dan random forest eh, menggunakan Rapid Miner Studio untuk melakukan klasifikasi customer churn. Proses implementasi buat dia dimulai dari pre-processing, pembagian data, split data, evaluasi menggunakan coefficient matrix, cross precision recall dan AUC atau area under curve. Dan berdasarkan hasil evaluasi, algoritma decision tree memperoleh akurasi sebesar 77,0% dan recall 58,56%, sedangkan random forest itu 75,30% dan AUC dan precision sebesar 74,07% dan AUC-nya juga 0,813. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua algoritma memiliki karakteristik yang berbeda. Decision tree dia unggul dalam mendeteksi pelanggan yang benar memiliki melakukan customer churn, sedangkan random forest lebih unggul dalam kecepatan prediksi positif dan kemampuan membedakan kedua kelas berdasarkan nilai AUC. Oke, diharapkan untuk hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya maupun perusahaan dalam memilih metode klasifikasi yang tepat untuk prediksi customer. Oke, demikian untuk presentasi saya dalam penelitian perbandingan decision tree dan random forest untuk klasifikasi customer churn. Mungkin saya bisa saya sampaikan lebih dan kurang mohon dimaafkan. Akhirul kalam, dari Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys.